Selamat pagi semuanya, saya Sofia Ainunisa. Hari ini kita akan membahas terkait strategic management esensial. Yang pertama adalah definisi dari manajemen strategi. Manajemen strategi merupakan seni dan ilmu untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Kemudian fokus manajemen strategi sendiri terbagi menjadi integrasi manajemen, pemasaran, keuangan dan akuntansi, produksi, R&D dan juga sistem informasi. Selanjutnya tujuan dari manajemen strategi adalah untuk mengeksploitasi dan menciptakan peluang baru dan berbeda untuk hari esok. Merencanakan jangka panjang, sebaliknya mencoba untuk mengoptimalkan tren hari ini menjadi hari esok. Tahapan manajemen strategi menjadi 3. Yang pertama adalah perumusan strategi. Pada tahap ini kita bisa merumuskan visi dan misi, kemudian mengidentifikasi SWOT, dan yang kedua adalah implementasi strategi. Pada tahap ini kita bisa menentukan tujuan tahunan, membuat kebijakan dan juga memotivasi karyawan. Yang tahap ketiga adalah evaluasi strategi, di mana pada tahap ini kita mereview faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi yang sedang berjalan. Kemudian kita juga mengukur kinerja dan selanjutnya melakukan tindakan yang korektif. Mengintegrasikan intuisi dan analisis. Edward Deming pernah berkata, "Pada Tuhan kami percaya semua yang lain membawa data." Semua proses manajemen strategis dapat digambarkan sebagai pendekatan yang objektif, logis, dan sistematis untuk membuat keputusan besar dalam suatu organisasi. Kemudian, benefit of engaging strategic management, di mana di sini mengidentifikasi visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi adalah titik awal logis untuk manajemen strategi. Karena situasi dan kondisi perusahaan saat ini bisa jadi dapat menghalangi strategi tertentu, bahkan mungkin menentukan tindakan tertentu. Selanjutnya, what activity is most important in strategic management process? Penerapan proses manajemen strategi biasanya lebih formal di organisasi atau perusahaan yang lebih besar. Dan mapan, formalitas mengacu pada sejauh mana karyawan, tanggung jawab, otoritas, tugas, dan pendekatan ditentukan. Biasanya perusahaan yang lebih kecil itu cenderung kurang formal. Secara historis, manfaat utama dari manajemen strategis adalah untuk membantu organisasi merumuskan strategi yang lebih baik melalui penggunaan pendekatan, pengambilan keputusan yang lebih sistematis dan juga logis. Keuntungan manajemen strategi. Keuntungan manajemen strategi terbagi menjadi keuntungan finansial dan juga keuntungan non-finansial. Keuntungan finansial itu unggul dalam penjualan, unggul dalam profitabilitas, dan unggul dalam produktivitas. Keuntungan non-finansial terbagi menjadi pemahaman strategi bersaing, ketertiban dan kedisiplinan karyawan, dan meningkatkan pengetahuan karyawan. Alasan mengapa perusahaan tidak melakukan perencanaan strategis? Alasannya adalah tidak ada pelatihan formal di dalam manajemen strategi, tidak memahami atau mengerti dari manfaat perencanaan, tidak ada imbalan bagi karyawan untuk melakukan perencanaan, tidak ada hukuman bagi karyawan yang tidak melakukan perencanaan, tidak ada reward, terlalu sibuk dengan urusan internal tanpa berpikir visioner. Kemudian terlalu malas dan terlalu produktif, terlalu percaya diri, puas dengan kesuksesan yang didapat saat ini. Selanjutnya adalah membandingkan strategi bisnis dan strategi militer. Tujuan utama dari strategi bisnis dan militer adalah untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, baik organisasi bisnis maupun militer. Mencoba menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk mengeksploitasi kelemahan pesaing. Jika strategi keseluruhan organisasi salah, maka semua efisiensi di dunia mungkin tidak cukup untuk memungkinkan kesuksesan. Perbedaan mendasar antara strategi militer dan juga bisnis adalah bahwa strategi bisnis dirumuskan, diterapkan, dan dievaluasi dengan asumsi kompetitif. Sedangkan strategi militer didasarkan pada asumsi dan konflik.
Meskipun demikian, konflik militer dan persaingan bisnis ini sangat mirip, sehingga banyak teknik manajemen strategis berlaku sama untuk keduanya. Baik organisasi bisnis maupun militer mencoba menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk mengeksploitasi kelemahan pesaing. Jika strateginya salah, maka semua efisiensi di dunia ini tidak mungkin cukup. Kesuksesan bisnis atau militer pada umumnya bukanlah hasil yang menyenangkan dari strategi yang tidak disengaja. Sebaliknya, kesuksesan adalah produk dari perhatian terus-menerus untuk mengubah kondisi eksternal dan internal serta perumusan kondisi tersebut. Dan yang terakhir adalah implikasi manajemen strategi. Untuk mendapatkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif, perusahaan harus menciptakan dan memelihara visi dan misi yang jelas. Kemudian secara sistematis merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi strategi. Baik, mungkin cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan adanya pertemuan hari ini dapat membawa dampak baik untuk perusahaan kita. Saya Sofia Indonesia, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.